Harapan tidak mengenal batas waktu dan usia. Melalui kabar baik, manusia saling bertukar doa. Inilah kabar baik hari ini. Ini adalah kisah Daniel, anak kedua dari Bapak Danang dan Ibu Supriyati. Saat ini Daniel berusia 4,5 tahun, namun karena sakit yang dia derita, ia tidak dapat beraktivitas normal layaknya anak seusianya. Penyebabnya itu 3. Bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari radiasi handphone. Jadi kalau khususnya ibu-ibu yang menyusui terus suka mainan handphone di anak itu, mulai saat ini jangan, bisa. Saya nggak terlalu berharap dapat sembuh itu enggak. Saya cuma berdoa. Masih diberi kesehatan, masih dapat ngomong, saya udah bersyukur. Oke, ini kita lagi perjalanan menuju rumah Dek Daniel. Ini sudah sampai daerah Bantul. Ini kira-kira berapa lama lagi Mas tuh? Kemungkinan 15 menit lagi udah sampai. Siap. Kalau Dek Daniel itu 3 bersaudara, kakaknya kelas 6, Devo namanya, terus Dek Daniel nomor 2, terus Kesia nomor 3. Jadi pas saya ngandung Kesia 3 bulan itu, Daniel sakit. Nah pas sakit itu kan 17 bulan Om, 17 bulan itu kejang. Nah pas itu waktu di Tangerang ya. Nah di Tangerang itu dari jam 5 pagi dibawa ke rumah sakit. Nah itu rumah sakit swasta pertamanya. Di sana itu karena anak saya gemuk nggak bisa infus, terus dipindah ke RSUD Tangerang. Nah jam 9 itu baru dapat penanganan tuh, bisa diinfus, bisa di ini, ternyata sudah oksigennya itu nggak masuk. Oksigen nggak masuk, jam 6 itu langsung di ICU, masuk ICU, pasang ventilator. Nah itu setelah dari ICU itu kan 3 minggu, itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sekarang kaku, badan kaku kayak stroke, terus matanya juga nggak bisa lihat. Kalau kornea itu kata dokter masih oke, cuma sarafnya kan, jadi kayak lampu itu bolamnya masih, tapi kabelnya yang bermasalah gitu loh. Nah terus nggak bisa ngomong juga. Jadi dia kalau mau ketawa aja ya, kalau dengar, cuma kalau ketawa itu sesungguhnya dia pas pengen ketawa ya ketawa. Ensefalitis itu radang otak. Jadi dia itu nanti sarafnya terganggu, saraf motorik terganggu, mata terganggu. Jadi dia nggak bisa lihat Om. Penyebabnya itu 3. Bisa dari bakteri, bisa dari virus,
bisa dari radiasi handphone. Jadi kalau khususnya ibu-ibu yang menyusui terus suka mainan handphone di anak itu, mulai saat ini jangan, bisa. Mainan handphone sama megang anak, gendong itu jangan. Terus berbulu, binatang berbulu, kucing, burung, itu juga penyebar virus. Terus kalau bakteri, anak mencret biasanya kita kan, aduh cuma mencret nggak apa-apa, dikasih obat ini udah. Itu kalau mencret dibiarin itu juga bisa kayak Daniel. Dan kalau udah kayak gitu tuh susah, kalau sudah masuk bakterinya udah masuk ke otak itu susah. Kalau Dek Daniel kan gara-gara virus burung itu Om. Jadi kalau kata dokter itu kalau normal seperti anak biasa sudah mujizat gitu. Ya mandi biasa, makan blender lembut gitu. Nggak bisa kasar. Harus pakai pampers. Ini pas ulang tahun 1 tahun. Tuh. Ini pas tengkurap dulu. Umur berapa ya ini? 5-an Mbak ya, lupa ini. Jadi pas bawa kue, kan pada lihat tuh, temennya pada antri di depan gitulah, kuenya dikeprok-keprok kayak gitu, masa ya mau dibagiin toh. Ya enggak jadi. Anaknya itu keras, jadi nggak mau kesenggol mainannya. Kalau dia mainan, begitu ada temennya langsung dirauk semua. Terus nggak mau sama orang itu nggak bisa deket langsung gitu loh. Saya nggak terlalu berharap dapat sembuh itu nggak. Saya cuma berdoa. Masih diberi kesehatan, masih dapat ngomong, saya udah bersyukur. Kalau buat ibu-ibu yang khususnya seperti punya anak seperti saya cuma mau bilang, jangan menyerah buat anak, berusaha, nggak apa-apa, semampunya kita berusaha. Tuhan itu pasti buka jalan kok. Yang penting kita bersyukur, berserah, tapi jangan pasrah. Kalau pasrah beda loh Om. Kalau pasrah kan kita udah mau anak kayak apa didiemin, tapi kalau berserah, apapun keputusan Tuhan ya udah biarin, anak mau apa, bisa apa, terserah, diterima aja, disyukurin. Tuhan itu punya rencana kok. Gini, kalau ngadepin anak nakal itu nggak apa-apa, nakal itu nggak apa-apa, wajar kalau anak nakal. Tapi jangan dimarahin yang terlalu, soalnya banyak orang tua yang nggak punya kesempatan untuk memarahin anak yang nakal, udah gitu aja. Contohnya kayak saya, nggak mungkin lah saya marahin Daniel. Pengennya itu nggak mau nangis gitu. Soalnya nek nangis itu kayaknya malah njuk menghambat karya Tuhan nih. Nek nangis niku kan kayak pripun nggih. Nggak percaya Tuhan itu mampu menyembuhkan ngoten lho. Nek dokter memang nggak bisa, tapi kan Tuhan masih ada. Kalau niku masih berharap kayak gitu, walaupun anakmu ra iso ngene, anakmu ra iso ngono. Ben terserah Gusti lah harap maringi, kula ngoten kan. Kadang ada teman, ya kalau dikasih anak kayak gitu, itu tuh berarti itu Tuhan itu tahu kamu kuat kayak apa. Saya itu ajur-ajuran, aslinya itu hatinya itu ya hancur, tapi ya mau gimana, mau sama orang nangis apa kan nggak mungkin toh. Semangatnya ibu ya nak ya. Nah.
Ya semangat aja lah buat ibu-ibu yang seperti saya. Jalanin aja, syukurin, nikmatin. Tuhan itu punya rencana.